Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sebangsa dan setanah air sekalian. Saya Arif Satira Jasa, kelas 10-3 absen 9. Saat ini saya akan mereview produk-produk dalam negeri asal Indonesia, dan saya memilih dua buku yang fenomenal di Indonesia. Yang pertama Aksi Massa karena karya Tan Malaka, dan kedua Indonesia Menggugat, tulisan dari Insinyur Soekarno. Saya akan mereview Aksi Massa terlebih dahulu ya. Aksi Massa ini merupakan buku yang ditulis oleh Tan Malaka sebagai wujud pemikirannya atas bagaimana mencapai Indonesia merdeka. Dia ya itulah intinya, dan buku ini ditulis tahun 1926, dan ini merupakan cetakannya ditulis oleh penerbit Narasi. Tapi aslinya tahun 1926 saat dia dalam pelarian ketika saat itu dikejar oleh polisi kolonial Hindia Belanda. Nah, buku ini membahas tentang apa sih kawan? Buku ini yang pertama ya, buku ini membahas tentang bagaimana perjalanan seharusnya bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya, yaitu dengan cara apa? Aksi massa. Aksi massa yang dimaksud apa? Yaitu gerakan orang-orang yang bermiliun-miliun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi bukan putsch atau main kudeta, melainkan pergerakan dari seluruh masyarakat, pergerakan bersama dan terstruktur yang dipimpin oleh satu partai ataupun suatu organisasi yang mampu mengarahkan masyarakat ini melawan pemerintah kolonial. Tapi di dalam buku ini dibahas secara langsung, tidak langsung ke inti ya, tapi lewat latar belakangnya. Seperti contohnya itu apa? Sejarah bangsa Indonesia, bagaimana sejarah Hindu-Buddha, bagaimana menceritakan, karena Tan Malaka merupakan seorang Marxis komunis, maka dia mempercayai apa yang disebut sebagai perjuangan kelas ya. Sehingga dia menganggap bahwa sejak pada masa lampau orang-orang kaum petani, kaum buruh itu tidak benar-benar pernah menguasai atau memimpin suatu pemerintahan. Baik peran itu pun berganti, selalu saja mereka yang jadi golongan bawah, baik itu lewat zaman feodal, kolonial ataupun ya zaman kolonial itu. Nah, di sini kemudian menceritakan tentang bagaimana latar belakang masyarakat Indonesia itu seperti apa, kemudian mempelajari apa itu kapitalisme, imperialisme ya. Jadi pertama, kapitalisme itu dipicu oleh yang dia sebutkan sebagai revolusi industri. Revolusi industri memicu orang-orang dengan kepemilikan suatu alat produksi sehingga mereka dapat memeras kaum pekerja dan mereka mendapatkan keuntungan yang paling besar. Otomatis orang-orang ketika sudah mendapatkan keuntungan, mereka pasti menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi kemudian kita masuk ke babak imperialisme. Imperialisme itu apa? Imperialisme itu adalah kapitalisme yang sudah matang. Nah, kemudian diceritakan bagaimana kapitalisme dan penderitaan masyarakat Indonesia, kalau saya singkat ya. Kemudian bagaimana mewujudkan Indonesia merdeka, yaitu satu partai Marxis nasional untuk meraih kemerdekaan. Kelebihan dari buku ini, kita dapat mengetahui bagaimana pemikiran seorang Bapak Republik Indonesia untuk mencapai yang dia sebut sebagai kemerdekaan. Yaitu kelebihan buku ini cukup harusnya ya dipahami, dan selain buku ini juga
kelebihan buku yang memiliki buku ini memiliki bagaimana pengertian cara berpikir para pendahulu kita tentang kemerdekaan. Tidak adanya itu, tapi juga visi misinya yang sangat penting bagi generasi kami. Tapi kekurangannya jelas ya, seperti buku yang akan saya bahas kemudian, yaitu kurangannya itu memiliki kata-kata teknis yang kerap kali itu kurang dimengerti oleh orang-orang awam termasuk saya. Itu kekurangannya. Dan saya beralih ke buku yang kedua, yaitu Indonesia Menggugat. Indonesia Menggugat ditulis oleh Insinyur Soekarno saat dia akan membacakan pledoinya pembelaan dalam pengadilan di Lanrat Bandung tahun 1930. Kemudian sinopsis dari buku ini itu adalah bagaimana dia menjelaskan bagaimana saat itu posisi Soekarno dan kawan-kawan itu sedang digugat oleh pemerintah kolonial. Soekarno balikkan, bumerangkan itu menjadi Indonesia Menggugat. Bagaimana seharusnya yang diadili itu bukan Soekarno dan kawan-kawan, melainkan para hakim-hakim kolonial Belanda saat itu. Jadi di sini juga menceritakan mirip-mirip ya dengan aksi massa itu, bagaimana latar belakang masyarakat Indonesia, kemudian apa itu kapitalisme tua dan menuju kapitalisme modern. Kapitalisme tua yaitu zaman kultur style setelah itu tanam paksa, kemudian beralih menjadi kapitalisme modern di mana modal asing tidak hanya dari bangsa Belanda melainkan juga bangsa Amerika, bangsa Inggris yang secara tidak langsung menjajah Indonesia namun menanamkan modal mereka di Indonesia. Kemudian juga bahwa imperialisme untuk menghadapi kolonialisme dan imperialisme bangsa asing itu caranya berbeda-beda, dilihat dari setiap kondisi. Di India kita lihat bahwa di sana mereka menggunakan Swadeshi Swaraj ya. Tapi tidak bisa berlaku di Indonesia karena yang dijajah mereka Inggris. Mereka menjajah dengan menjual barang mereka, sehingga jika barang mereka tidak dibeli maka imperialisme ini akan runtuh. Sedangkan itu tidak berlaku di Indonesia karena imperialisme Belanda masihlah kuno, di mana mereka memonopoli dan merompak barang-barang kita. Sehingga satu-satunya jalan adalah masa aksi kalau Soekarno, kebalikan aksi massa. Jadi sebenarnya mirip. Itu cukup sinopsisnya di situ. Kemudian saya akan mengatakan kelebihan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini kita sebagai generasi muda dapat mengetahui apa sebenarnya tujuan Indonesia merdeka dan wujud nasionalisme apa yang sebenarnya ingin diraih dan kenapa bangsa Indonesia sulit maju, itu ada di buku ini. Kemudian kekurangannya sama seperti Tan Malaka, yaitu pemodelan, apalagi Soekarno itu terkenal dengan menuliskan kata-kata yang biasanya itu dibuat hiperbola, sehingga hiperbola teknis dan menggunakan bahasa asing lagi, jadi sangat sulit untuk memahami. Begitulah presentasi saya mengenai dua produk dalam negeri ini. Bagi saya kedua buku ini sangat layak dan wajib dibaca bagi generasi pendatang seperti kami. Apalagi saat ini di era globalisasi kawan-kawan, seharusnya kita tertarik dan kembali membuka lembaran sejarah kita untuk masa depan kita, kawan-kawan kita dan bangsa kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.